Pernah kebayang nggak gimana kalau satu teori ilmiah ternyata bisa mencegah kiamat? Ini bukan fiksi loh, ini adalah kisah nyata tentang gimana sebuah konsep yang super menakutkan, yaitu musim dingin nuklir, justru membantu kita semua lolos dari bencana. Ya, setidaknya untuk saat ini. Oke, coba bayangin suasana tahun 80-an, puncak-puncaknya Perang Dingin. Di satu sisi ada Amerika Serikat, di sisi lain ada Uni Soviet. Dua negara raksasa ini saling berhadapan, dan mereka bukan cuma adu kuat, mereka saling menodongkan puluhan ribu senjata nuklir. Cukup untuk menghancurkan peradaban kita berkali-kali lipat. Ketegangannya, wah, luar biasa. Seluruh dunia rasanya menahan nafas, hidup di bawah bayang-bayang kehancuran total. Tapi perang nuklir skala penuh yang ditakuti semua orang itu ternyata nggak pernah terjadi. Nah, pertanyaan besarnya adalah kenapa? Kenapa tombol merah itu nggak pernah ada yang neken? Jawabannya ternyata bukan datang dari para politisi atau jenderal, tapi dari para ilmuwan. Mereka menemukan sesuatu yang benar-benar mengubah permainan. Sebuah konsekuensi yang begitu mengerikan sampai-sampai para pemimpin dunia pun harus mikir dua kali. Dan ini bukan soal ledakannya, tapi soal apa yang terjadi setelah bom-bom itu jatuh. Oke, sekarang mari kita bedah ide yang saking kuatnya sampai bisa menghentikan perlombaan senjata. Kita sebut saja bencana penghalang matahari. Konsep ini dikenal dengan nama musim dingin nuklir. Definisinya sebenarnya simpel, tapi dampaknya bikin merinding. Jadi ini adalah prediksi bencana iklim global setelah perang nuklir. Penyebabnya, asap super tebal dari kota-kota yang terbakar yang naik ke atmosfer menghalangi matahari dan bikin planet kita jadi gelap, dingin membeku, dan gagal panen selama bertahun-tahun. Prosesnya kira-kira begini. Pertama, bom nuklir meledak di kota-kota besar, memicu badai api raksasa yang gak terbayangkan. Terus, badai api ini menyedot jelaga dan asap ke atas, melontarkannya tinggi banget sampai ke lapisan stratosfer. Nah, di sana asap ini menyebar ke seluruh dunia kayak selimut hitam raksasa, nutupin matahari bertahun-tahun. Akibatnya, suhu di permukaan bumi anjlok, menciptakan musim dingin permanen, bahkan di tengah-tengah musim panas sekalipun. Terus gimana kita tahu teori ini beneran valid? Dulu di tahun 80-an, para ilmuwan pakai superkomputer tercanggih pada masanya. Modelnya masih sederhana, tapi hasilnya udah cukup buat ngasih sinyal bahaya. Nah sekarang, coba bandingin sama smartphone di kantong Anda. Percaya nggak, smartphone Anda itu jauh lebih kuat. Model iklim modern bisa menjalankan simulasi selama 1 dekade. Dan hasilnya bukan cuma mengkonfirmasi, tapi juga memperkuat temuan awal. Efeknya bakal sangat dahsyat dan bertahan lama banget. Jadi, gimana caranya sebuah teori ilmiah bisa benar-benar mengubah arah sejarah? Mari kita lihat dampak luar biasanya dalam mengakhiri perlombaan senjata. Coba lihat seberapa cepat ini semua terjadi. Tahun 82 idenya pertama kali muncul. Cuma setahun kemudian ilmuwan Amerika dan Soviet yang kerjanya sendiri-sendiri loh sampai pada kesimpulan yang sama. Musim dingin nuklir itu nyata. Tahun 85, teori ini udah sampai ke telinga Presiden Reagan dan dia bahas secara terbuka. Dan setahun setelahnya, pembicaraan buat ngurangin senjata nuklir pun dimulai. Ini bukti nyata, sains bisa ngomong ke penguasa dan penguasa mau mendengarkan. Bahkan seorang Ronald Reagan pun mengakuinya. Dia bilang begini, banyak ilmuwan terkemuka bilang ke kita kalau perang semacam itu bisa berakhir tanpa ada pemenang sama sekali karena kita bakal memusnahkan bumi seperti yang kita kenal. Ini pengakuan yang luar biasa kan, bahwa menang dalam perang nuklir itu cuma ilusi. Dan ini bukan cuma di pihak Amerika loh, di Uni Soviet juga sama. Mikhail Gorbachev bilang, model buatan ilmuwan Rusia dan Amerika menunjukkan perang nuklir akan mengakibatkan musim dingin nuklir. Pengetahuan itu jadi stimulus besar buat kami untuk bertindak. Jadi, poin kuncinya di sini adalah kedua belah pihak sadar kalau mereka punya musuh yang sama, yaitu konsekuensi dari senjata mereka sendiri. Dan hasilnya? Wah, dramatis banget. Di puncaknya sekitar tahun 1986, ada kurang lebih 70.000 senjata nuklir di dunia. Hari ini, jumlahnya turun drastis, jadi sekitar 12.000. Itu pengurangan lebih dari 6 kali lipat. Ini bukti nyata betapa kuatnya sebuah ide ilmiah dalam mengubah dunia jadi tempat yang lebih aman. Tapi, ceritanya belum selesai di situ. Ancaman nuklir hari ini sudah berevolusi. Mari kita lihat gimana bentuknya sekarang. Dari yang tadinya soal negara adidaya, sekarang jadi konflik regional. Pemandangannya udah beda banget. Dulu ceritanya soal dua raksasa, Amerika lawan Soviet, dengan risiko perang global habis-habisan. Sekarang, kita punya 9 negara bersenjata nuklir. Jadi risikonya bukan lagi perang dunia, tapi konflik regional yang kelihatannya lebih kecil, tapi bisa lepas kendali apa aja.
Dan ini dia angka yang benar-benar harus kita perhatikan. Kurang dari 1%. Apa maksudnya angka ini? Artinya gini, perang nuklir regional, katakanlah antara India dan Pakistan, yang cuma pakai kurang dari 1% dari total senjata nuklir di dunia, itu udah cukup untuk memicu kekacauan iklim dan kelaparan global dalam skala yang belum pernah ada dalam sejarah. Jadi, ini bukan lagi soal musim dingin nuklir skala penuh, tapi dampaknya tetap bencana global. Nah, pemahaman baru ini bahwa perang terbatas sekalipun bisa jadi bencana buat semua orang, akhirnya memicu gelombang aksi yang baru. Mari kita lihat gimana penelitian modern ini mendorong respons kemanusiaan yang kuat. Alurnya kira-kira begini. Para ilmuwan mempresentasikan temuan terbaru mereka di berbagai konferensi internasional. Tiba-tiba, lebih dari 100 negara, yang banyak diantaranya nggak punya nuklir, baru sadar kalau mereka juga ikut terancam. Ini memberikan momentum bagi PBB buat negosiasi perjanjian pelarangan senjata nuklir yang akhirnya disahkan tahun 2017. Dan kampanye di baliknya, ICAN, bahkan dapat hadiah Nobel Perdamaian. Keren kan? Waktu menerima Nobel, Direktur ICAN, Beatrice Finn, merangkum semuanya dengan sempurna. Dia bilang, kisah senjata nuklir pasti akan berakhir. Pertanyaannya, apakah yang berakhir itu senjata nuklirnya atau kita? Salah satunya pasti akan terjadi. Pilihannya jelas banget, dan kita nggak bisa pura-pura nggak tahu. Dan itu membawa kita ke bagian terakhir, bagian yang paling serius dari pembahasan kita. Realitas modern yang digambarkan oleh model-model simulasi terbaru. Dan ini terus terang cukup mengerikan. Coba kita lihat angkanya langsung. Skenario perang regional antara India dan Pakistan aja yang menghasilkan 37 telegram jelaga bisa menyebabkan 1–2 miliar orang meninggal karena kelaparan. Kalau perang skala penuh antara Amerika dan Rusia, angkanya lebih dari 5 miliar orang. Ini bukan lagi spekulasi ya, ini hasil dari model ilmiah paling canggih yang kita punya. Dalam skenario terburuk, kelaparan bakal membunuh lebih dari 90% populasi di negara-negara yang terlibat langsung, seperti Amerika, Eropa, Rusia, dan Tiongkok. Ironisnya, negara-negara pengekspor makanan kayak Australia dan Selandia Baru, yang lokasinya jauh dari konflik, justru punya peluang bertahan hidup paling besar, karena mereka bisa menopang populasi mereka sendiri. Dan dampaknya, nggak cuma di darat, lautan kita akan masuk ke fase yang disebut zaman es kecil nuklir. Es di kutub utara bakal meluas secara drastis, mengganggu pelayaran global, dan merusak ekosistem laut selama ratusan tahun. Ini adalah perubahan planet yang bakal dirasakan lintas generasi. Jadi, kita kembali lagi ke titik awal, tapi dengan pemahaman yang jauh lebih dalam. Sains sudah menunjukkan dengan sangat jelas apa konsekuensinya. Dulu dan sekarang dengan detail yang lebih mengerikan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang akan terjadi, tapi kita mau berbuat apa. Keputusan tentang apa yang terjadi selanjutnya ada di tangan kita semua.